Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kali di mana memberikan beribu-ribu nikmat, yang salah satunya nikmat iman, nikmat sehat walafiat sampai detik ini kita bisa bernapas. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada baginda kita, uswatun kita, uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in, dan kita insyaallah senantiasa bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang saya ingin menyampaikan tentang edukasi tentang plagiarisme dalam dunia perkuliahan. Baik, plagiarisme merupakan salah satu permasalahan serius yang masih sering ditemukan dalam dunia perkuliahan. Dalam konteks akademik, plagiarisme didefinisikan sebagai tindakan pengambilan ide, gagasan, atau tulisan, data, atau hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Namun, tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar pendidikan yang menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik. Di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dituntut untuk menghasilkan karya ilmiah yang orisinal sebagai bagian dari proses pembelajaran. Namun, kenyataannya masih banyak mahasiswa yang melakukan plagiarisme sebagai secara sengaja maupun tidak sengaja. Plagiarisme sengaja biasanya dilakukan karena keinginan mendapatkan nilai tinggi secara instan tanpa melalui proses berpikir dan penelitian yang mendalam. Sementara itu, plagiarisme tidak sengaja sering terjadi akan kurangnya pemahaman mahasiswa mengenai teknik penulisan ilmiah, cara mengutip sumber, serta perbedaan antara parafrasa yang besar dan penyalinan teks secara langsung. Bentuk-bentuk plagiarisme dalam dunia kuliah sangat beragam. Plagiarisme langsung terjadi ketika mahasiswa menyalin teks dari buku, jurnal, atau sumber internet secara kata demi kata tanpa mencantumkan citasi. Selain itu, dapat plagiarisme parafrasa, yaitu mengubah susunan kalimat atau beberapa dari kata sumber asli namun tidak menyebutkan sumber rujukan. Plagiarisme ide juga sering terjadi di mana gagasan utama atau kerangka berpikir penulis lain digunakan tanpa pengetahuan yang semestinya. Bahkan penggunanya kembali tugas atau karya sendiri yang pernah dinilai sebelumnya tanpa izin dosen, yang dikenal sebagai self-plagiarism, juga termasuk pelanggaran etika akademik. Plagiarisme tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga berdampak negatif bagi mahasiswa itu sendiri. Dari sisi akademik, mahasiswa dapat menerima sanksi yang beragam, mulai dari penurunan nilai, pembatalan tugas, hingga sanksi berat seperti skorsing atau dikeluarkan dari perguruan tinggi, tergantung pada tingkat pelanggaran kebijaksanaan si institusi. Dari sisi pengembangan diri, plagiarisme menghambat kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan mahasiswa karena mereka tidak terbiasa mengolah informasi dan penyusunan argumen secara mandiri. Selain itu, plagiarisme juga merusak citra dan kredibilitas dunia akademik.
Perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas dan dapat dipercaya. Jika praktik plagiarisme dibiarkan, maka kualitas akademik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dapat menurun. Oleh karena itu, pencegahan plagiarisme merupakan tanggung jawab bersama antara mahasiswa, dosen, dan pihak kampus. Edukasi tentang plagiarisme perlu diberi secara berkelanjutan sejak mahasiswa memasuki dunia perkuliahan. Pemahaman mengenai etika akademik, pentingnya kejujuran ilmiah, serta keterampilan teknis sebagai cara mengutip sumber penggunaan gaya citasi tentang misalnya apa, melah, atau si jago. Selain itu, mahasiswa juga perlu dilatih untuk melakukan parafrase yang baik, yaitu menyampaikan kembali gagasan orang lain dengan bahasa sendiri tanpa mengubah makna aslinya, dan tetap menjamin sumber pemanfaat teknologi juga dapat membantu dalam upaya pencegahan plagiarisme. Saat ini terjadi sebagai aplikasi manajemen referensi dan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme yang dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, bukan semata-mata sebagai alat penghukuman. Dengan menggunakan teknologi tersebut, mahasiswa dapat mengevaluasi tingkat kepemikiran. Tulisannya dapat memperbaiki bagian-bagian yang masih berpotensi mengandung plagiarisme. Pada akhirnya, menghindari plagiarisme bukan hanya tentang mematuhi aturan akademik, tetapi juga tentang membangun karakter dan etika pribadi. Mahasiswa yang terbiasa bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam karya ilmiah akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan menghidupkan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi tentang plagiarisme harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan tinggi guna menciptakan generasi akademik yang berintegritas dan berkualitas. Baik, cukup sampai sini saja edukasi saya tentang plagiarisme dalam dunia perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.